Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan materi di bab kedua, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Setelah kamu belajar membuat proposal, maka proposal tersebut bisa dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Kamu tinggal melengkapi apa saja yang belum kalian lakukan. Kira-kira seperti apa materinya? Simak pembahasan mengenai karya tulis ilmiah ini sampai selesai ya. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Anak-anak penerus bangsa yang hebat, pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi bukan fiksi ya. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa penelitian atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya tulis ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian loh ya. Nah, setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Mari kita bahas ketiga jenis penyajian karya ilmiah tersebut lebih mendalam. Untuk yang pertama adalah bentuk populer. Karya tulis bentuk ini sering disebut sebagai karya tulis ilmiah populer ya. Bentuknya mana suka, artinya bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat populer atau santai dan umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Dalam bentuk populer ini, kalimat-kalimatnya cukup sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Untuk yang kedua adalah bentuk semi formal. Nah, secara garis besar karya bentuk semi formal ini terdiri atas beberapa bagian seperti di bawah ini. Pada bentuk karya ilmiah semacam ini atau semi-formal ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah ya. Saya yakin kamu pernah membuat karya tulis semacam ini sebelumnya. Dan yang ketiga adalah bentuk formal. Setelah kamu mengetahui bentuk populer, semi-formal, sekarang kita akan beralih kepada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap ya, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Kurang lebih ada 13 poin ya. Beberapa bagian penting dari struktur karya tulis ilmiah adalah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Penulisan judul dapat dilakukan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada anak judulnya. Kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Jika cara kedua yang akan digunakan, maka kata-kata penghubung seperti dengan, tentang, serta kata-kata seperti di, dari, ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital.
Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun termasuk titik ataupun koma. Yang kedua adalah pendahuluan. Nah, pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisannya. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga sebagai kajian pustaka, mencakup bagian kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Bagian ini perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis sebelumnya. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Hal ini cukup penting loh ya, demi perkembangan ilmu secara keseluruhan. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Berikut metode-metode penelitian yang dimaksud. Di sini ada 3 metode ya. Yang pertama adalah metode deskripsi atau metode deskriptif, yaitu metode penulisan yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Yang kedua, metode eksperimen, yaitu metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperoleh persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya, tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya, yang kelima adalah pembahasan. Nah, pada bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga ada data serta analisis data secara lengkap. Selanjutnya atau poin yang keenam adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada kesimpulan. Peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh kesimpulan penelitian sebagai bentuk saran-saran. Yang terakhir atau poin ketujuh adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Sekarang kita akan berlanjut kepada unsur kebahasaan karya ilmiah. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lainnya bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa menggunakan kata aku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Untuk yang kedua adalah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Nah, dalam karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda.
Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, maka pembacanya pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Jadi penggunaan kata memang harus lugas dan jelas. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan bermakna denotatif. Nah, makna denotatif adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotatif disebut juga dengan makna lugas, yaitu kata tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Baik, itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Semoga kamu paham dengan penjelasan tersebut ya. Sekarang kita akan beralih kepada langkah-langkah menulis karya ilmiah. Langkah pertama untuk menulis karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis berupa laporan hasil penelitian. Yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya nanti. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi, karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik tersebut. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Pengumpulan bahan juga bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket, dan teknik pengumpulan data lainnya. Langkah keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi teks utuh dan lengkap. Nah, setelah kerangka yang telah dibuat, kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, komentar yang baik, dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu gratis dan mampu mengembangkan channel ini supaya terus memberikan video-video bermanfaat tentunya. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang bisa belajar dari video ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.